Cost, Quality Management, dan Just in Time. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel yang terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Quality Cost Management juga dapat membantu perusahaan memperbaiki kesalahan strategi yang sebelumnya dengan menjadikan pengalaman dari strategi sebelumnya sebagai dasar kebijakan dalam pembuatan prioritas dan kebijakan. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Proses manajemen dapat menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, kedua controlling atau pengendalian, yang ketiga decision making atau pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi terdahulu tentang kegiatan bisnis di perusahaan, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh manajer perusahaan untuk pembuatan perencanaan, melakukan evaluasi dan pengontrol jalannya perusahaan, dikutip dari Kaplan 2006. Yang keempat adalah perencanaan, yang kelima evaluasi dan monitoring, yang keenam operation control. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Ebert tahun 1991, kualitas produk yang adalah merupakan hasil perencanaan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sebagai dengan spesifikasi tersebut. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan dalam 8 dimensi kualitas atau menurut Hansen dan Mowen tahun 2006, yaitu yang pertama performance, 2 aesthetics, 3 serviceability, keempat features, kelima reliability, keenam durability, ketujuh conformance, kedelapan fitness for use. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari model dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior dapat menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Cost behavior juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2006, perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam berbagai cara. Perubahan yang paling umum yang biasa terdapat dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost, variable cost, dan mixed cost. Cost quality. Cost quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka quality cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk atau sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk atau setelah produk gagal terjadi. Kontrol terhadap kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga terjadinya produk dengan kualitas yang buruk atau mendeteksi sesegera mungkin kemungkinan adanya produk yang gagal. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan produk yang gagal adalah kegiatan yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya produk yang gagal. Apa yang terjadi dari kedua aktivitas ini klasifikasikan sebagai cost of quality. Cost quality itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori menurut Hansen dan Mowen tahun 2006, yaitu yang pertama biaya pencegahan atau prevention cost, kedua biaya penilaian atau appraisal cost, yang ketiga biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yang keempat biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Quality cost report. Quality cost report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Selain itu, cost quality report juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran lain seperti 1. Cost quality. 7. Kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Seperti yang dibahas di subtopik sebelum ini, laporan quality cost yang komprehensif akan bisa membantu untuk membuat kebijakan untuk mengurangi quality cost.
Secara sederhana, ada beberapa strategi yang biasa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produksi. Yang pertama, melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk buruk atau gagal, hingga quality cost pada bagian itu akan turun sampai dengan level yang paling minimum. Kedua, fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi seperti membeli peralatan yang baru atau mengadakan training bagi pekerja. Diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan ini akan mempunyai dampak signifikan terhadap pengurangan quality secara total. 3. Mengurangi biaya penilaian atau appraisal cost pada produk yang bagus sehingga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total. Keempat, melakukan monitoring evaluasi secara pencegahan kerusakan secara terus-menerus dapat lebih intens. Diharapkan dengan strategi ini kerusakan akan lebih cepat diketahui dan pada akhirnya akan menekan jumlah produk yang gagal. Just in time. Konsep inventory just in time atau JIT pertama kali diperkenalkan oleh Taiichi Ohno di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Toyota Motor Corporation itu beralasan bahwa perusahaan akan dapat beradaptasi lebih cepat dan efisien terhadap perubahan tren atau tuntutan perubahan model jika tidak menyimpan lebih banyak presiden di dalam toko daripada yang dibutuhkan segera. Kemudian sistem JIT mulai diadopsi oleh perusahaan di luar Jepang dan dianggap sebagai sistem inventory yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Di Amerika, sistem ini terkenal dengan sebutan Lean Management. Kedua, definisi just in time. Just in time menurut Taiichi Ohno atau penggagas konsep ini dari Toyota Manufacture adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place, pada saat yang diperlukan atau right time, dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan saat itu atau right amount, menurut Taiichi tahun 1988. Secara umum, JIT dapat diartikan sebagai sistem manajemen fabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi atau fabrikasi, menurut Shimamura tahun 2012. Tiga, tujuan dari just in time. Tujuan utama dari penerapan sistem JIT adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara memaksimalkan mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efisien. Sedangkan secara spesifik, tujuan dari penerapan JIT ini dapat dibagi menjadi 9 menurut Yamit tahun 2011, yaitu 1. Zero defect, 2. Zero inventories, ketiga zero setup time, keempat zero co-handling, kelima zero co-wastes, keenam zero breakdowns, ketujuh zero lead time, kedelapan zero load excess, kesembilan zero schedule interruption. Elemen dari just in time. Beberapa elemen penting untuk JIT dapat dilihat di bawah ini, yaitu mengerti dan memahami dengan baik rantai atau value chain dari semua proses produksi. Kedua, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Ketiga, menghargai setiap orang atau personel yang terlibat di dalam proses produksi. Keempat, bertujuan untuk menyederhanakan atau simplify proses produksi. Kelima, menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Keenam, melakukan program peningkatan secara terus-menerus. Yang ketujuh, mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang atau long term perspective. Karakteristik dari JIT. JIT menjadi efisiensi dengan sebagai faktor utama mengeliminasi segala sumber pemborosan dalam aktivitas produksi. Proses efisiensi ini akan terjadi apabila perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak memberi nilai tambah atau non-value added activities atau JIT. Sebagai metode inventory mempunyai karakteristik khusus, yaitu 1. Menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Kedua, tetap berfokus dan menjaga kualitas. Ketiga, jadwal produksi ini dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang mencukupi. Keempat, karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Hal ini membuat sistem produksi menjadi fleksibel.
Kelima, penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat sehingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut, sehingga peralatan mempunyai unsur yang lebih lama dan juga bisa mengurangi biaya perawatan. Keenam, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Keenam, keuntungan dari kerugian menggunakan JIT. Keuntungan utama dari sistem inventory JIT adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produksi. Hal ini bisa terjadi karena JIT mampu menjadikan perusahaan lebih efisiensi karena perusahaan bisa mengurangi hal-hal berikut. 1. Mengurangi kebutuhan akan tempat atau gudang penyimpanan. Kedua, mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Ketiga, mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Keempat, mengurangi biaya produk dengan cara merampingkan sistem produksi. Meskipun sistem JIT menawarkan banyak keuntungan dan kelebihan, tetapi sistem juga mempunyai kelemahan dan risiko dari sistem ini harus diketahui. Yang pertama, apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan atau dalam waktu singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan. Kedua, sistem ini memerlukan tim perencana yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat, di mana kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. 3. Pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi-talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Terima kasih.